Secara umum di antara kebaikan adalah memberi kebahagiaan kepada orang lain, ya. Memberi kebahagiaan kepada orang lain adalah kebaikan yang dianjurkan. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang sedih, maka kita perlu bagi kebahagiaan kepada mereka. Tapi kita harus cerdas. Terkadang orang ingin bagi kebahagiaan malah membagi hasad dan dengki. Ya, contoh misalnya saya berjalan-jalan ke suatu tempat, kemudian saya foto-foto sama keluarga, sama anak-anak dengan bahagia, mungkin naik ayunan bareng, kayak naik kincir angin, kayak pokoknya. Kemudian saya upload, saya bagi ke teman-teman. Ya mungkin ada yang masya Allah, ada yang begitu. Tapi di lain sisi ada yang sedih melihatnya. Tahu-tahu seorang wanita melihat, kenapa suami saya tidak seperti ini. Mungkin ada suami yang sedih, kenapa saya tidak bisa membagikan istri saya seperti kamu. Makanya kita harus hati-hati, ya. Artinya kita niatnya baik. Kalau niatnya baik, kemudian prakteknya pas, itu yang kita harapkan. Saya berbicara umum, ya. Saya bicara umum. Maksud saya bukan berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Profesor. Tapi maksud saya secara umum, niat baik tidak cukup. Kita harus lihat bagaimana cara kita menyampaikan, kira-kira bisa menimbulkan kesedihan bagi orang lain atau tidak. Terkadang kita niatnya baik, ternyata bisa menimbulkan kesedihan bagi orang lain. Oleh karenanya, tidak semua kebaikan harus kita share, ya. Tidak semua kebaikan harus kita share, ya. Karena tadi bisa menimbulkan orang hasad. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, dalam mimpinya bahwasanya dia melihat rembulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya, maka ayahnya mengatakan, la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf alaihissalam, jangan kau ceritakan mimpimu yang bagus ini kepada kakak-kakakmu, khawatir mereka buat makar kepadamu. Jadi saya nasihati pada diri saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan secara umum, tidak semua kebahagiaan bisa kita share, ya. Kita niatnya ingin berbuat baik kepada orang lain, tapi kalau kita salah malah menimbulkan kesedihan. Tapi kalau ada hal-hal yang menarik, dan itu banyak dilakukan kawan-kawan, tentang keindahan sesuatu, ya, tanpa harus menyebutkan saya baru jalan-jalan di sini, ya, foto yang indah atau membuat inspirasi, oke, nggak ada masalah. Yang penting yang kita khawatirkan menimbulkan hasad dan dengki tidak menimpa saudara kita, Saya ingatkan juga kepada akhwat-akhwat. Terkadang dia jalan-jalan sama suaminya, kemudian dia peluk mesra, kemudian dia masukkan di Instagram. Nah, ini kadang akhwat yang lain lihat sedih. Ya, suami saya kok tidak seperti suaminya, ya. Dan itu terjadi, ya, kasihan, ya. Ya, kok jalan-jalan, suami saya nggak bisa jalan-jalan, sungguh beruntung dia dapat suami itu, saya sungguh sial. Akhirnya sebenarnya dia bahagia tanpa harus jalan-jalan. Begitu dia melihat kawannya jalan-jalan, dia jadi tidak bahagia. Yang bikin dia tidak bahagia siapa? Kita yang asal nge-share foto-foto tersebut, ya. Makanya tidak semua orang kita share, kita share. Adapun kalau dia lihat foto-foto yang lain, mungkin dia tidak begitu terpengaruh. Tapi ketika lihat teman dekatnya yang dia kenal ternyata jalan-jalan sama suaminya, dia bisa terpengaruh. Kita bisa merusak kebahagiaannya. Makanya juga sebagian ikhwan jangan juga cerita tentang istrinya banyak-banyak kepada orang lain. Istri saya, masya Allah, istri saya itu kalau saya datang, masya Allah, dia buka kaos kaki saya, kemudian dia siapin makanan sebelum saya datang, sudah telepon, Mas mau makan apa, Mas? Sampai di rumah dia ambil tulang ikan, tulangnya diambilin semua, tinggal dagingnya saja. Dan itu benar. Kita dengarnya juga, akhirnya bisa jadi teman kita laki-laki sebenarnya bahagia, jadi nggak bahagia karena dia bandingkan istrinya dengan istri kawan tersebut, istri kita. Oleh karenanya hati-hati, tidak semua kebaikan kita ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau aman daripada itu semua, silakan diceritakan.